Halo, jumpa lagi. Mari kita belajar bersama. Materi kali ini adalah tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Interaksi sosial dan lingkungan hidup. Dalam pemenuhan makanan dan kebutuhan lainnya, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Kalau kamu mengamati pada penanaman padi, kamu butuh pupuk. Orang yang terlibat ada petani, ada pedagang pupuk, pedagang bibit. Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Ya, dengan air, dengan suhu, dengan cuaca, dan seterusnya. Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Kita bahas di materi berikutnya. Interaksi sosial adalah hubungan yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Antar individu itu artinya satu orang dengan satu orang. Individu dengan kelompok berarti satu orang dengan banyak orang. Kelompok dengan kelompok berarti antara banyak orang dengan banyak orang. Interaksi dengan lingkungan hidup, contohnya adalah interaksi manusia dengan gunung, sungai, rawa, atau contoh-contoh lingkungan alam lainnya. Jadi, interaksi dengan lingkungan hidup adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan-lingkungan alami di sekitarnya. Kalau kamu amati, di sini ada orang sedang proses memanen padi. Contoh interaksi sosial pada gambar tersebut adalah petani saling kerjasama saat menanam dan pengairan sawah. Petani dan petani lain yang saling memanen padi, bisa ketika mereka mengobrol, dan lain sebagainya. Contoh interaksi dengan lingkungan hidup adalah petani dengan tanaman mulai ditanam sampai panen. Petani dengan lahan tanah, air, dan hewan di sawah, baik itu pada proses menanam, merawat, maupun saat memanen padi. Interaksi sosial antar individu adalah interaksi yang dilakukan oleh dua orang saja, antara satu orang dengan orang yang lain. Contohnya adalah antara kakak yang membantu adik mengerjakan PR, antara pembeli dengan penjual toko, antara dokter dengan pasien yang memeriksakan diri, antara dua orang siswa yang mengobrol di kantin. Ini adalah contoh-contoh dari interaksi individu. Iklan. Di sini ada sebuah gambar iklan, di mana iklan tersebut menunjukkan gambar singkong. Kalimat iklan pada gambar tersebut adalah, ada pada bagian bawah, makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat dengan harga rakyat dan rasa pejabat. Kata kunci pada iklan tersebut adalah, intinya pada iklan ini, kata kuncinya ada kata singkong, ada kandungannya yang ada di sini, makanan sehat, dan harga rakyat. Observasi gambar, berarti kita harus melihat gambarnya. Apa ada gambar ini mengenai apa saja? Kalau kamu amati, ada sebuah gambar singkong dan kandungannya dengan kalimat yang menarik. Sasaran iklan ini untuk siapa? Seluruh lapisan masyarakat, terutama yang belum terbiasa mengkonsumsi singkong sebagai makanan pokok. Keberagaman masyarakat. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Dalam memandang keberagaman, kita harus saling menghargai dan toleransi dengan berbagai keberagaman bangsa. Toleransi sendiri adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai, baik antar individu maupun antar kelompok. Mengapa toleransi penting? Karena dapat memunculkan sikap saling menghormati dan saling menghargai sehingga dapat tercipta kerukunan antar bangsa. Jadi intinya adalah, keberagaman di Indonesia yang berbagai macam ini harus didukung dengan sikap toleransi, sehingga tercipta sikap saling menghargai, saling menghormati.
Akhirnya adalah akan tercipta kerukunan antar bangsa. Pentingnya interaksi. Ini adalah contoh interaksi di pasar. Mengapa manusia harus berinteraksi? Manusia itu adalah makhluk sosial, artinya mereka tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Itulah mengapa manusia harus melakukan interaksi sosial untuk bisa hidup. Bayangkan jika kamu tidak bisa berinteraksi dengan orang lain atau hidup sendirian. Tentu kebutuhan ekonomi kamu tidak akan terpenuhi. Contohnya, orang tua kamu membutuhkan pedagang sayur. Saat pedagang sayur itu membutuhkan petani sayur. Begitu juga seterusnya. Bahkan berkaitan dengan kendaraan dan sebagainya, kita membutuhkan orang-orang lain yang berada di luar negeri karena kita tidak bisa memproduksi barang sendiri. Hal-hal yang sepele, misalkan kamu membutuhkan makanan ringan, misalkan membeli es, ada perajin plastik, ada pembuat es, dan seterusnya. Itu membutuhkan interaksi sosial. Intinya adalah manusia harus berinteraksi agar terpenuhi kebutuhan hidupnya. Dari gambar ini, apa yang kamu amati? Ini adalah gambar-gambar anak-anak dan orang-orang yang sedang merawat lingkungannya. Mengapa interaksi manusia dan lingkungan harus harmonis? Harmonis itu berarti terjalin dengan baik. Interaksi manusia dan alam harus harmonis agar kondisi alam dapat selalu terjaga. Manusia pasti membutuhkan alam. Jika manusia tidak menjaga alam, maka akan terjadi kerusakan alam. Kerusakan alam akan mengakibatkan manusia tidak dapat memanfaatkan alam. Jadi, hubungan antara manusia dan alam itu saling timbal balik. Artinya, jika kita bisa menjaga alam, maka alam akan menjaga diri kita. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa.